Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah: benarkah stres bisa memicu penyakit diabetes? Salah satu pilar pola hidup sehat diabetes adalah pengelolaan stres atau manajemen stres yang benar. Artinya, seseorang yang dapat mengendalikan stres berarti dapat mengurangi risiko terjadinya kenaikan kadar gula darah. Stres yang bagaimana yang dapat menaikkan kadar gula darah? Stres berpengaruh banyak pada tubuh, termasuk dapat memicu kenaikan kadar gula darah. Sementara itu, bagi pengidap diabetes, kadar gula darah yang sulit terkendali akibat stres juga memiliki bahaya tersendiri. Apa saja pengaruh stres terhadap gula darah? Kenalilah apa dampaknya dan bagaimana cara penanganannya. Stres berisiko memicu diabetes pada orang yang sehat. Saat Anda menghadapi stres fisik maupun stres emosional, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Sebetulnya, hormon kortisol memiliki efek positif karena mampu membantu meningkatkan fokus, energi, dan kewaspadaan. Jika Anda dapat mengolah stres dengan baik, mekanisme stres sebenarnya dapat membantu Anda menghadapi dan menyelesaikan masalah. Akan tetapi, stres jika tidak dikendalikan dengan baik dan berlangsung secara terus-menerus dapat memicu kenaikan kadar gula darah dan diabetes, yaitu melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, hormon stres mengganggu produksi insulin. Bila Anda sering mengalami stres, pagi stres, siang stres, malam stres, dan berhari-hari stres, tubuh akan terus memproduksi hormon stres, yaitu hormon kortisol. Pelepasan hormon kortisol yang terus-menerus ternyata memengaruhi kadar hormon insulin. Padahal hormon insulin sendiri membantu memindahkan glukosa atau gula dari darah ke sel tubuh, termasuk sel otot dan sel liver, yaitu untuk diubah menjadi energi. Nah, sebuah studi di Jepang dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa level kortisol yang tinggi dapat menurunkan produksi insulin. Jika produksi insulin sedikit, maka tubuh akan kekurangan insulin. Akibatnya, glukosa atau gula akan bertahan di dalam darah, sehingga kadar gula di dalam darah menjadi tinggi, dan itu sulit untuk bisa dikembalikan normal. Yang kedua, stres mengubah kebiasaan makan. Stres biasanya memicu kebiasaan makan yang meningkatkan kadar gula darah dan risiko diabetes. Ketika mengalami tekanan, banyak orang, walaupun tidak semua orang, banyak orang yang melampiaskan dengan makan secara berlebihan. Atau istilahnya adalah emotional eating, atau mengonsumsi makanan manis atau juga camilan. Makan
mungkin dapat mengurangi stres, tapi sifatnya sementara. Dalam jangka panjang, makan bukan merupakan solusi dalam memanajemen stres. Lama-kelamaan, kebiasaan melampiaskan stres dengan makan dapat berujung menyebabkan obesitas. Dan kita tahu bahwa orang yang obesitas beresiko tinggi terhadap penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, kualitas tidur menjadi terganggu. Orang yang terkena stres biasanya sulit untuk bisa tidur dengan nyenyak. Stres dan siklus tidur sama-sama dikontrol oleh sumbu hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar adrenal. Ketika seseorang mengalami stres berat dan berkepanjangan, sistem yang mengatur siklus tidur ini akan berubah arah karena lebih banyak memproduksi kortisol. Nah, perubahan sistem di otak lantas mengganggu pola dan kualitas tidur. Jika seseorang kurang tidur, ia akan lebih rentan mengalami intoleransi glukosa. Apa itu intoleransi glukosa? Intoleransi glukosa merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Keempat, mengganggu keseimbangan produksi hormon. Stres memengaruhi kondisi tubuh pengidap diabetes dengan menyebabkan tingginya gula darah atau disebut hiperglikemia dan rendahnya gula darah atau disebut hipoglikemia. Hal ini terjadi karena stres membuat kelenjar adrenal terus-menerus memproduksi hormon kortisol. Lama-kelamaan, kelenjar adrenal mengalami kelelahan dalam memproduksi hormon kortisol. Akibatnya, kelenjar adrenal tidak mampu lagi memproduksi hormon kortisol. Kurangnya jumlah hormon kortisol mengganggu keseimbangan hormon-hormon yang mengatur kadar gula darah. Salah satunya mengganggu hormon insulin, sehingga gula darah tetap tinggi. Dengan demikian, produksi hormon kortisol harus sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Yang kelima, tubuh makin kurang sensitif terhadap insulin. Tingginya kortisol akibat stres dapat memicu kenaikan gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Sehingga tubuh mereka makin kurang sensitif terhadap insulin. Jika sel tubuh tidak sensitif terhadap insulin, di mana insulin berfungsi memindahkan glukosa dari darah ke sel tubuh, terutama sel otot dan sel liver, glukosa akan tertahan di dalam aliran darah sehingga gula darah tetap tinggi. Kadar gula darah pun terus meningkat, terutama bila pengidap diabetes tidak menjalani pola hidup sehat atau tidak minum obat diabetes secara teratur dan tidak beraktivitas fisik atau tidak berolahraga. Yang keenam, menghambat pengobatan diabetes. Rasa frustasi dan depresi yang dirasakan oleh penderita diabetes terkait penyakitnya disebut dengan istilah diabetes burnout. Mungkinkah bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dengan penyakit diabetesnya yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh.
sehingga mengakibatkan harus rutin tes gula darah, rutin kontrol ke rumah sakit, rutin minum obat, terkadang merasakan sakit, lama-kelamaan akan membuat jenuh atau frustasi yang disebut dengan diabetes burnt out. Gangguan ini cukup lazim, mengingat penderita diabetes harus mengeluarkan usaha ekstra setiap hari, setiap saat untuk mengelola kondisi diabetesnya. Stres dan frustasi yang tidak terkelola tentu dapat menghambat pengobatan diabetes serta memperburuk gejala diabetes. Maka dari itu, pengidap diabetes membutuhkan dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, serta tenaga kesehatan yang mengawasi kondisi diabetesnya. Berikut ini cara mudah mengurangi stres. Stres dapat memicu banyak masalah kesehatan, baik bagi pengidap diabetes maupun bagi orang non-pengidap diabetes. Guna menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi stres. Pertama, dekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saat berada dalam situasi penuh tekanan, carilah tempat yang sunyi untuk menenangkan diri selama 5-10 menit. Yang ketiga, berlatih menarik nafas dalam dengan melakukan teknik pernapasan dan meditasi. 4. Berkumpullah dengan keluarga bila stres Anda disebabkan karena jarang bertemu dengan keluarga. Yang kelima, menyeimbangkan kehidupan kerja dengan berkeluarga. Yang keenam, menjalani psikoterapi dengan psikolog atau dengan psikiater. Yang ketujuh, bergabung ke dalam support group. Misal, Anda seorang pengidap diabetes, bergabunglah dengan komunitas pengidap diabetes. Kedelapan, menjalani pola hidup sehat diabetes sebaik mungkin. Meskipun tidak secara langsung menyebabkan diabetes, stres dapat memicu kenaikan gula darah yang menjadi faktor penyebab terjadinya diabetes. Jika Anda mulai merasakan kewalahan dengan stres, cobalah beberapa langkah yang harus Anda lakukan seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu dalam usaha untuk mengendalikan atau mengelola stres. Seperti saya katakan bahwa pola hidup sehat salah satunya adalah mampu mengendalikan stres. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.